Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan perkuliahan secara daring dan akan saya sampaikan materi pertama terkait dengan fikih mawaris dan kita masih menjajaki pada pengantar fikih mawaris. Untuk selanjutnya akan saya share screen terkait dengan materi yang akan kita bahas. Baik, terkait dengan pengantar fikih mawaris yang akan kita bahas pada hari ini ada 4 materi. Yang pertama adalah pengertian apa itu fikih mawaris, yang kedua sumber hukum, ya apa saja sumber hukum kewarisan Islam, dan nomor 3 adalah hukum mempelajari fikih mawaris tentunya, apa hukum dari mempelajari ilmu mawaris, dan yang keempat sejarah kewarisan yang nanti akan kita menjawab bersama bagaimana sejarah kewarisan sebelum dan sesudah Islam. Pengertian dari fikih mawaris. Jadi kata fikih mawaris terdiri dari 2 kata. Ada fikih, ada mawaris. Yang pertama kita bahas tentang fikih terlebih dahulu. Sebagaimana kita tahu bahwa al-fiqhu lughatan huwa al-fahmu atau pemahaman secara bahasa, secara istilah adalah hukum-hukum yang bersifat praktis atau amaliyah yang digali dari Al-Quran dan Sunnah. Sedangkan mawaris sendiri adalah bentuk jamak dari kata miros yang artinya warisan. Mawaris kata lainnya adalah faraid atau artinya ketentuan. Jadi kadang-kadang kita mendengarkan atau kita mendengar kata mawaris itu dengan kata faraid. Faraid sendiri adalah siapa-siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Kemudian yang tidak berhak menerima warisan siapa dan berapa bagian yang dapat diterima. Itu faraid. Jadi kalau faraid itu membahas siapa-siapa yang ahli waris yang mendapatkan warisan dan siapa yang tidak mendapatkan warisan, dan kalaupun mendapat berapa bagiannya. Lalu sekarang kalau kita gabungkan antara fikih dan mawaris, maka maknanya seperti apa? Ini adalah pengertian fikih mawaris menurut Hasbi As-Siddiqi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, ya kan? Jadi ilmu yang mempelajari siapa yang bisa mewarisi dan siapa yang tidak bisa mewarisi. Kemudian kadar yang diterima, bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, dan bagaimana cara pembagiannya. Misalnya anak, apakah anak termasuk ahli waris? Kalau iya, dapatnya berapa bagian? Ibu, apakah termasuk ahli waris? Kalau iya, lalu berapa bagian? Kemudian yang terakhir adalah mempelajari bagaimana cara pembagiannya. Sehingga pada fikih mawaris kita akan bahas satu, siapa orang-orang yang bisa mendapatkan warisan. Yang kedua, siapa yang tidak bisa menerima warisan. Yang ketiga, bagi yang mendapatkan warisan berapa kadarnya. Yang keempat, bagaimana cara pembagiannya. Ada 4 tema yang akan kita bahas pada fikih mawaris ini. Sekarang kita membahas pada sumber hukumnya. Fikih mawaris, sumber hukumnya adalah yang pertama dari Al-Quran jelas. Nanti ada ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang mawaris. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma. Dan yang keempat, ijtihad. Ini adalah sumber hukum pada ilmu waris. Kalau tadi pertanyaannya, apa saja tahu sumber hukum kewarisan Islam? Jelas yang pertama Al-Quran, hadis, ijma, dan ijtihad. Yang pertama Al-Quran banyak sekali. Quran surah An-Nisa, Al-Ahzab, ya. Kalau An-Nisa ayat 7 dan 127 adalah bahwa ahli waris laki-laki dan perempuan, anak-anak berhak menerima warisan dengan bagian tertentu. Ya, ini menjadi pembeda dengan warisan sebelum Islam, nanti akan kita bahas. Kemudian Quran surah Al-Ahzab ayat 6,
ikatan persaudaraan antara Muhajirin dan Ansor tidak lagi bisa saling mewarisi setelah Islam kuat, di mana awal Islam masih ada warisan antar Muhajirin dan Ansor. Dan nanti akan kita bahas pada sejarahnya. Dan Quran surah Al-Ahzab ayat 4 sampai 6 dan 33, penghapusan anak angkat atau at-tabani yang diperlakukan sebagai anak kandung sebagai dasar pewarisan. Jadi anak angkat setelah ayat ini turun menjadi tidak mendapatkan warisan. Yang dimana pada awal masa Islam, tabani itu bisa mendapatkan warisan. Yang keempat, ayat-ayat lain yang menjelaskan bagian ahli waris seperti Quran surah An-Nisa ayat 11 sampai dengan 14 dan masih banyak ayat-ayat yang lain yang membahas tentang bagian-bagian ahli waris. Yang kedua tentang hadis. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhiqul fara'id bi ahliha fama abqat al fara'id fali awla rajulin zakarin. Dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit. Jadi anak laki-laki itu nanti akan mendapatnya namanya asobah atau sisa dari bagian yang sudah diwariskan. Yang ketiga adalah ijma. Ijma yaitu kesepakatan kaum muslimin menerima ketentuan hukum warisan yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua ulama sepakat bahwa ilmu waris, hukum waris yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah itu harus dipraktekkan sebagai ketentuan yang harus dilaksanakan dalam upaya mewujudkan dalam masyarakat, mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Itu jadi ulama semuanya sepakat akan menggunakan hukum waris Islam, ya sebagaimana yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan ijtihad yaitu pemikiran para ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul, termasuk persoalan pembagian warisan. Jadi ada beberapa hal permasalahan-permasalahan yang muncul pada pembagian warisan yang di dalam Al-Quran dan Sunnah belum ditentukan. Ya, apa itu? Contohnya adalah penyelesaian warisan menggunakan sistem aun dan rod. Ya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Yang ketiga, kita akan membahas tentang hukum mempelajari. Apa sih hukum dari mempelajari ilmu waris? Para ulama sepakat bahwa hukum dari mempelajari ilmu waris adalah wajib kifayah atau fardu kifayah. Artinya, suatu kewajiban yang apabila telah ada sebagian orang yang memenuhinya, maka dapat menggugurkan kewajiban semua orang yang ada. Tapi kalau nggak ada satupun yang mempelajari ilmu waris, maka semua orang di daerah tertentu itu berdosa. Jadi Anda semua itu dalam rangka Anda semua yang sedang mempelajari hukum waris ini dalam rangka membebaskan tanggung jawab, membebaskan kewajiban orang-orang yang ada di sekitar Anda. Ketika Anda sudah mampu dan mampu mempelajari dan bisa mempraktekkan ilmu waris, berarti Anda membebaskan sebagian orang di daerah Anda akan kewajiban mempelajari hukum waris Islam. Ada hadis-hadis yang memperkuat akan hal itu, bahwa contohnya satu saja, qala sallallahu alaihi wasallam yahussu ala ta'addubil faraid. Jadi beliau Nabi Muhammad itu mendorong, memotivasi untuk mempelajari ilmu faraid. Wa yaqul, beliau mengatakan ta'allamul faraid, belajarlah ilmu faraid, wa 'allimuha, dan ajarkan. Pelajari dan ajarkan. Fa inha nisful ilm, maka sesungguhnya ilmu faraid itu adalah sebagian dari ilmu. Ya, nisful ilmi, itu ada lam yang hilang. Wa huwa awwalu syai'in yunsa wa yunza'u min ummati, dan ilmu faraid adalah ilmu yang pertama-tama dilupakan dan ilmu yang pertama-tama diangkat dari umatku. Ya, jadi ternyata kita bisa lihat hari ini berapa banyak orang muslim yang masih menggunakan ilmu faraid dalam pembagian warisannya. Dan ternyata betul apa yang disampaikan oleh Nabi pada zaman itu, bahwa ilmu faraid adalah ilmu pertama yang akan hilang dan diangkat dari umatnya. Maka kita semua harus menjaga agar ilmu faraid itu tidak segera hilang dari umat Nabi Muhammad, dan kita membebaskan orang lain dalam kewajiban mempelajari ini, asalkan kita bisa dan mampu. Lalu sejarah kewarisannya. Sejarah kewarisan kita pertama dari sebelum Islam.
ahli waris, jadi kewarisan sebelum Islam datang ada beberapa ciri. Yang pertama, ahli waris yang berhak menerima warisan hanya anak laki-laki. Jadi yang perempuan nggak bisa mendapatkan warisan, berfisik kuat karena terkait dengan masa-masa peperangan, kemudian memiliki kemampuan bersenjata dan mampu mengalahkan musuh. Itu yang bisa mendapatkan warisan. Adapun anak kecil, ya perempuan tidak mendapatkan warisan, bahkan janda atau seorang laki-laki yang meninggal dan meninggalkan seorang perempuan janda. Nah, janda itu dapat diwariskan kepada ahli warisnya, khususnya kepada anak laki-laki tertua. Jadi anak laki-laki tertua atau yang lainnya, ahli waris yang lainnya bisa mewarisi seorang janda. Nah, dasar pewarisan pada masa ini adalah satu, pertalian kerabat atau al-qorobah. Jadi kalau ada pertalian kekerabatan bisa mewarisi, saling mewarisi, janji prasetia dan pengangkatan anak. Lalu bagaimana ketika awal Islam datang? Ada penambahan, ya, ada penambahan dasar-dasar pewarisan pada zaman Islam, ya, dalam rangka untuk dakwah dan merangsang ikatan persaudaraan demi perjuangan dan keberhasilan misi Islam. Jadi ada unsur politisnya. Jadi pewarisan itu ada unsur politisnya. Yang pertama, jadi dasar pewarisan masa awal Islam. Jadi ini masa awal ya, belum ketika Islam semakin kuat, tidak. Ini di awal masa Islam. Tetap melanjutkan 3 dasar pewarisan pada masa sebelum Islam. Yang pertama, pertalian kerabat, janji setia, pengangkatan anak, ya tetap digunakan. Tambah yang keempat, hijrah dari Makkah ke Madinah. Maksudnya bagaimana? Jadi pada zaman Nabi Muhammad itu hendak hijrah ke Madinah, tidak banyak orang Mekah yang mau ikut untuk hijrah. Maka Nabi punya satu kebijakan bahwa yang bisa saling mewarisi adalah yang mau ikut hijrah. Bagi yang tidak mengikuti hijrah dan tetap tinggal di Mekah, maka kalau ada saudaranya yang meninggal tidak bisa mendapatkan warisan, itu ya. Ini untuk mendorong agar orang-orang mau berhijrah. Yang kelima, ikatan persaudaraan atau mu'akhah antara muhajirin dan kaum ansor, gitu ya. Jadi kaum muhajirin dan kaum ansor bisa saling mewarisi. Itu di awal masa Islam. Nah, itu semuanya yang kita bahas pada hari ini. Cukup. Nanti kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya bisa kita teruskan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.